kategori pecandu, aneh dipakein baju orange, dikawal kayak pakai senjata, lalu disuruh minta maaf, itu hanya memframing supaya akhirnya masyarakat makin benci sama pecandu narkoba. Anda bergerak di bidang orang mencegah, hei jangan pakai narkoba gitu. Sebelum Anda tahu betul jangan pakai narkoba, berarti Anda pernah terjebak di sana kan? Pernah. Nah, padahal hubungan dengan ayah baik-baik saja. Jadi menurut Anda apa ini yang membuat Anda kemudian terjebak pada permainan narkoba yang jahat ini? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Biasanya seseorang ini mempropagandakan sesuatu yang kuat, cinta yang begitu kuat, karena ada sebuah kebencian yang begitu kuat di masa yang lalu. Biasanya sih begitu. Nah, kali ini saya hadirkan ada Bang Yeri Parinasarani. Nah, ini dari komunitas saya lihat dari IG-nya itu @ayahhadir. Dia begitu kuat mengkomunikasikan tentang pentingnya kasih seorang ayah, menjadi seorang ayah yang sejati, dan dugaan saya, mohon maaf kalau salah, dulunya pasti punya relation yang gak baik dengan ayah. Bukankah begitu ya Bang Yeri? Maafin langsung. Saya punya hubungan yang baik dengan bapak saya. Wah, baru kali ini premis saya salah. Justru hubungan yang begitu baik ya? Justru punya hubungan yang begitu baik. Oh, I see. Tapi kenapa akhirnya Anda mulai mengkomunikasikan tentang pentingnya seorang ayah hadir dalam kehidupan keluarga seseorang, bahkan pribadi seseorang? Ya, jadi saya itu sebenarnya berkecimpung di penanganan masalah narkotika, psikotropika, teman-teman pecandu, lalu orang-orang yang terlibat dalam human trafficking, sex trafficking, orang-orang yang terlibat dalam krisis-krisis yang ekstrim lah, begitu. Lalu setelah mungkin lebih dari 10 tahun saya merenungkan, saya mendefinisi ulang, lalu saya menemukan sebuah benang yang ternyata relate juga sama hidup saya, bahwa ada satu tools, satu culture yang sangat kuat untuk mencegah maupun menanggulangi hampir semua jenis krisis yang terjadi di bangsa ini. Dan powernya ini bisa mengalahkan kejahatan terorganisir narkotika, bisa mengubah dan memutarbalikan sebuah sejarah baru di kemudian hari, lalu bisa melahirkan orang-orang dahsyat dan luar biasa dari orang-orang yang ada dalam sebuah kelompok terpuruk yang sangat ekstrim dan parah gitu. Yaitu lewat kehadiran, peran serta dan pengasuhan seorang ayah kepada anaknya. Itu sih dasar pemikirannya dari krisis itu. Wah, kalau disebut tools yang paling penting bahkan dari segala akar persoalan, berarti ini penting banget ya. Dan celakanya, kalau saya lihat banyak kasus itu banyak anak-anak sekarang ya mungkin dari zaman dulu juga itu punya hubungan yang gak baik gitu dengan ayahnya. Iya, tapi sekarang gini misalnya ya, seorang ayah mengasihi anaknya 10, makanya saya bilang saya tidak punya masalah dengan ayah, dan lalu urgensinya apa ayah hadir? Jadi gini, seorang ayah mengasihi anaknya dengan angka 10 dan anaknya menerima dengan sukacita. Tapi ada oknum-oknum di luar rumah yang bisa melakukan fungsi dan peran ayah di angka 20 sampai 50. Waduh. Sindikat-sindikat jahat narkotika, sindikat-sindikat LGBTQ, sindikat-sindikat apa aja yang negatif. Nah makanya ketika ayah nggak berperan serta maksimal, maka akan selalu ada orang-orang pengganti ayah yang punya niat jahat untuk merebut dan menghancurkan generasi yang akan siap hadir dan berperan serta. Sebenarnya isunya di situ sih. Ya, luar biasa. Tapi propaganda Anda ini kan harusnya serentak gitu ya. Maksudnya menjadi sebuah gerakan, untuk menjadi sebuah gerakan yang kuat itu tentang pentingnya seorang ayah hadir itu kan nggak bisa secara sporadis sendiri-sendiri gitu. Nah, bagaimana Anda yakin gitu bahwa oke,
yang saya lakukan ini akan menjadi begitu berdampak gitu. Jadi gini, justru pergerakan apapun termasuk Ayah Hadir ini nggak boleh bergantung dengan siapa dan apapun gitu loh. Jadi seorang ayah gini, contoh saya ayah nih, terus saya ditanya, Bapak sudah menikah dan bahagia nggak di pernikahan Bapak? Lalu saya menjawab, bukan tugas istri saya buat saya bahagia. Bukan tugas gereja buat saya oke. Bukan tugas komunitas, bukan tugas movement, bukan tugas KKR, bukan tugas pendeta, Bapak rohani, coach, buat saya oke. Kalau saya punya Tuhan dan saya seorang ayah, ataupun saya seorang calon ayah, tugas diri saya sendiri buat saya oke. Kalau tidak, saya akan merongrong komunitas, merongrong orang untuk menjadi support system saya. Dan waktu orang-orang tidak dukung saya, maka saya akan menjadi ayah yang lemah dan tidak berfungsi. Sebenarnya lebih ke arah situ sih. Jadi nggak ada yang dukung nggak apa-apa, justru bagus. Tapi saya rasa satu Karena pekerjaan seorang ayah harus bisa kuat tanpa dukungan itu. Iya. Tapi masalahnya kan nggak banyak ayah-ayah yang seperti Anda kayak gitu. Bener nggak? Ya makanya saya melahirkan sebuah campaign sehingga yang muncul itu bukan kayak saya, tapi culture-nya. Karena yang saya hadapi culture, maka yang harus saya lahirkan bukan pengkultusan individu, tapi culture-nya yang dengan gampang diadopsi orang, dimengerti orang. Paling nggak orang bertanya-tanya gitu loh. Terus kalau udah hadir mau ngapain? Hadir itu apa sih? Itu komunitas, itu kumpulan, itu movement, itu apakah kayak pria sejati atau apa gitu. Iya, saya pikir Anda di situ kemudian menjadi seorang ayah yang hadir bagi anak-anak yang kekurangan kasih Bapak kayak gitu. Ternyata lebih dari itu saya punya ternyata lebih dari itu ya. Karena gini culture system yang Anda sedang bangun ternyata. Culture system, makanya gini, saya mungkin satu dari banyak yang memiliki unpopular opinion gitu. Menjadi bapak rohani buat banyak orang, menurut saya sangat sulit gitu. Impossible ya. Nggak mungkin. Ya. Saya punya bapak rohani, misalnya brother, ya. Kan brother punya anak, misalnya anaknya brother sakit, lalu saya sakit. Siapa yang dipilih? Ya anak jasmani loh. Wajar, gitu. Logis. Iya. Dan saya rasa sulit. Jadi kehormatan seorang bapak ya nggak bisa di general gitu loh, bahwa kamu tuh butuh bapak rohani. Loh, kalau bapak rohani anak rohaninya 1000. Dan bapak rohaninya bangga. Sama bapak rohaninya bangga. Ya sama aja rasanya kayak orang yatim piatu, karena bapaknya punya anak 1000 yang dipikirin 1000 perut, 1000 sekolah. Jadi jangan mengemis lah untuk menemukan seorang bapak rohani. Jadilah seorang bapak, jadilah seorang laki-laki yang punya singleness yang kuat, kemampuan bertahan dalam fase-fase kesendirian yang kuat. Bukan independen, tapi bukan berarti juga harus ngekorin orang terus dan diekorin orang terus, gitu sih pemikiran saya. Sebelum saya nanya, terus bagaimana menjadi pria yang seperti itu, menjadi ayah yang seperti itu? Saya ada tangkapan gambar di IG Anda. Anda begitu so sweet gitu sama putri Anda ya. Namanya siapa ya? Meike ya? Siapa ya? Namanya Mieko. Mieko ya. Nah, ini coba bisa ditampilkan. Anda sedang melakukan gambar. Deket banget ya sampai kayak gitu ya. So sweet banget loh. Iya. Berapa putri, Bang? Saya baru punya 1. Pantesan sayang banget. Itu gambar-gambar Pony Dash itu maksudnya apa itu? Nah, bisa ditampilkan gambarnya. Pony Dash ini kan di My Little Pony ya, cerita dia kuda dan jenis kelaminnya cewek gitu. Nah ini tadi di satu sisi Anda mau komunikasikan bahwa seorang ayah itu penting, tapi di satu sisi Anda juga mengajarkan feminisme gitu ya, tentang seorang perempuan gitu lewat karakter si karakter Pony ini gitu.
Nah, Iya. apa yang ada dalam pikiran Anda? Kenapa harus gambar itu gitu? Jadi gini, sederhananya gini. Ya. Kalau kita mengasihi seseorang, termasuk mengasihi Tuhan, kita mesti belajar mencintai apa yang orang kita cintai. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Kalau Kalau kita kita cinta mau, Tuhan, kita nggak mungkin nggak mau mencintai apa yang Tuhan cintai. Itu namanya nggak cinta Tuhan. Kalau saya cinta istri saya harus cintai apa yang istri saya cintai. Minimal saya belajar semua yang bukan dunia saya. Itu include. Kalau saya cinta anak saya harus belajar mencintai dan menyukai Hello Kitty, Little Pony. Saya nggak keberatan dilihat banyak orang dengan tatoan dan jenggotan gini, lalu bawa tas Hello Kitty yang pinky, yang full color, ya. Apakah itu memunculkan sebuah kesejatian saya seorang pria berkurang? Itu asumsi. Dan asumsi Dan itu nggak valid. Iya, asumsi itu nggak valid. Oke. Iyalah, itu nggak valid. Ya, itu kan sebuah culture. Apakah pink itu warna wanita? Itu juga asumsi. Itu juga masih asumsi. Jadi saya sedang menunjukkan pada anak saya dan dunianya bahwa saya belajar mencintai apa yang dia cintai. Di situ orang rasa dicintai punya sebuah kedalaman yang kuat gitu. Dia lihat ayahnya nggak malu. Dia tahu bahwa dia lebih penting dari gengsi. Dia lebih penting dari pandangan-pandangan orang. Dia lebih penting dari personal branding ayahnya yang ingin dilihat macho, cool, rohani, pendoa, pendeta. Saya menunjukkan itu sebagai satu semangat saya adalah menjadi orang hebat di mata anak dulu, baru menjadi orang hebat di luar sana dan berbuat sesuatu. Saya gagal jadi orang hebat di mata anak saya. Buat apa saya bangun sesuatu di luar sana? Begitu sih. Wah, luar biasa. Kadang orang bangun sesuatu yang begitu wow di luar hanya untuk menutupi kekurangan di dalamnya. Masalahnya kan gitu, Bang ya. Iya. Tapi Anda mencoba sesuatu yang berbeda bahwa ya lepas dari personal branding, ini agak berlawanan soalnya. Kenapa Pony Desk gitu, dengan bayangan saya kan macho, tato gitu. Nah, justru saya juga tergelitik gini. Seandainya putri Anda si Meiko itu kemudian satu saat nanya, "Papa kenapa tatoan?" Kalau saya Meiko satu saat tatoan boleh dong, tato Pony Desk gitu atau Hello Kitty. Ya, satu saat dia akan tahu apa yang bapaknya suka dan bapaknya nggak suka. Apa yang bapaknya kerjakan dan apa yang bapaknya tidak kerjakan gitu. Saya akan memberikan dia sebuah kedewasaan dalam cara berpikir. Dalam artian, goal saya itu bukan boleh enggak, tapi understanding. Makanya investasi saya itu di waktu, hati ke hati. Bukan boleh apa enggak, pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Sebelum dia mengenal Tuhan secara sempurna dan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka, ya saya mendorong dia untuk melihat dari bapaknya. Gitu. Jadi saya akan memberikan pengertian pada waktunya, lalu saya akan kembalikan ke dia dan saya harus belajar percaya sama dia. Tapi sebelum itu terjadi, saya akan berkontribusi the best, segenap kekuatan saya, segenap apa yang saya punya untuk membuild sebuah understanding dan kecintaannya akan Tuhan melampaui apa yang saya bisa berikan. Gitu sih. Tapi kira-kira kalau suatu saat dia memilih dengan keputusannya kemudian bertato, keberatan nggak? Iya. Setelah Anda memberikan saya nggak keberatan. Karena saya satu saat akan meninggalkan dia. Dan waktu saya meninggalkan dia, nggak ada lagi yang boleh membilang dia boleh apa enggak. Artinya, sebagai seorang ayah, saya juga harus memberikan satu ruang kesalahan, ruang salah yang sesuai dengan proporsional dia, yang bukan malah menghancurkan dia, tapi membuat dia justru belajar dan akhirnya mengerti apa yang sedang dikerjakan dan apa yang dia akan lakukan. Iya. Seperti itu.
proses kehidupan yang realistis itulah yang akan mendidik dia pada akhirnya nantinya ya. Ya, Iya, kalau iya. iya betul. Saya nggak mau dia di mulut nggak mau, tapi di hati mau. Itu. Saya nggak mau dia hidup dalam dua identitas. Di depan bapaknya beda, di belakang bapaknya beda. Supaya dia punya orientasi yang sehat, tugas saya nih untuk waktu-waktu sekarang ini. Makanya saya sering peluk dia. Kenapa? Supaya dia tahu mana pelukan nafsu, mana pelukan tulus. Mana sentuhan nafsu, mana sentuhan tulus. Taunya dari mana? Ya dari bapaknya lah. Bahkan sejak dari dini ya, bahkan ya dari kecil ya. Sejak dari dini. Makanya saya memutuskan mengurangi banyak waktu pelayanan saya, terutama di luar kota, sejak saya punya anak. Iya. Kenapa? Karena saya nggak mau nanti saya pulang anak saya panggil saya om gitu. Dan peluk orang lain dipanggil daddy. Iya, saya nggak mau dia panggil pendetanya daddy. Iya. Orang kakak rohaninya daddy, nggak ada. Daddy cuma satu. Udah. Dan pelukan, yang terbaik yang Tuhan percayakan. Dan pelukan daddy bagaimanapun tetap yang terhangat ya. Iya, minimal first love-nya dia rasa. Makanya makanya poin saya adalah hadir ya, bukan sempurna. Iya. Sulit kayaknya untuk mengejar sebuah kesempurnaan, tapi kehadiran kadang mematahkan ketidaksempurnaan, lalu tetap memberikan sebuah kontribusi positif di dalam batin. Sehingga anak saya tidak menjadi orang yang sangat jenius dan sangat intelektual dalam pemikiran, tapi hatinya kosong. Iya. Gitu. Luar biasa. Justru kehadiran itu akan mematahkan ketidaksempurnaan seorang ayah. Wah, saya senang dengan quote itu. Saya senang dengan quote itu. Tapi by the way, Anda kan tadi memulai perbincangan bahwa ya semua pada tahu lah Anda bergerak di bidang orang mencegah, jangan pakai narkoba gitu. Sebelum Anda tahu betul jangan pakai narkoba, berarti Anda pernah terjebak di sana kan? Pernah. Nah, padahal hubungan dengan ayah baik-baik saja. Jadi menurut Anda apa ini yang membuat Anda kemudian terjebak pada permainan narkoba yang jahat ini? Oke, ya jadi ini kesempatan saya untuk mengedukasi juga siapapun yang nontonnya. Jadi 3 penyebab orang pakai narkoba. Yang ketiga itu karena tekanan hidup. Masalah, putus pacar, ribut sama orang tua dan sebagainya. Yang kedua nih karena pergaulan. Nah yang pertama ini karena penasaran. Saya yang pertama. Jadi saudara calon ayah atau saudara calon ibu atau saudara orang tua, saudara harus tahu bahwa Indonesia ini sedang dikeroyok oleh 70 sindikat asing yang secara sistematis, agresif, memang melancarkan semua kekuatan penuh untuk menghancurkan generasi. Masalahnya bukan lagi di rumah, sekarang di luar rumah. Gitu. Nah, papa saya waktu itu seorang pelatih bola yang memang waktu itu jarang ke rumah, jarang pulang karena dia melatih dan mengikuti liga dan sebagainya. Tapi saya bukan anak broken home, saya bukan anak yang kehilangan figur ayah. Saya full. Lalu kok bisa kena narkoba? Saya kelas 1 SMP, pulang sekolah jajan, lalu tukang jajanan itu ngasih saya minuman yang ternyata di pantat botolnya itu ada narkoba. Wah, Anda terjebak dong berarti ya? Iya. Dan sekarang modus operandi adalah menjebak. Jadi sekarang ada orang-orang yang akan menjebak dengan sedemikian cara. Anak-anak kita ditawarin ganja, pasti nolak. Tapi kalau brownies ganja, anak-anak nggak akan tahu. Dan sindikat itu terus, saya bisa jelasin 1-2 jam bagaimana modus-modus operandi itu agresif. Gitu loh. Sebenarnya goal mereka apa? Dimasukin di susu. Tujuan akhir itu menghancurkan generasi. Ya. Kalau generasi hancur, menghancurkan generasi. Jadi ada unsur politiknya, melemahkan next gen-nya sama memanfaatkan untuk apa istilahnya itu kok saya lupa sih. Tahun 2030 kita akan mayoritas itu berpenduduk adalah generasi muda atau generasi produktif. Itu satu. Kedua adalah industri. Bagaimana orang meraup keuntungan super gila yang
bisa diambil dari generasi ini. Jadi generasi ini diperes semuanya, intelektualnya, fisiknya, kerohaniannya, masa depannya. Dan karena saya pernah terlibat di sana, saya pernah jadi bandar narkoba, saya pernah jualan di sekolah, saya pernah merusak anak, saya pernah jualan di gereja, saya tahu persis bagaimana sindikat itu merusak. Jadi kadang-kadang jangankan yang broken home, yang nggak broken home aja, kalau orang tuanya tidak meletakkan kaki-kaki yang kuat, akan sangat mudah tergeser gitu loh. Wah, ini di dalam sebuah pergaulan. Kalau orang tua nggak siap, gereja nggak siap, sekolah nggak siap, ya kita kehilangan generasi. Dan which is itu sudah terjadi hari-hari ini sebenarnya. Wah, mengerikan sekali ya. Salah satu dari tangkapan layar di IG Anda juga, waktu itu Anda mengomentari salah satu seleb gitu, yang dia menggunakan dan kemudian minta maaf ke publik gitu, dan kemudian sengaja dipublish. Mungkin bisa ditampilkan sejenak. Saya ingin mengetahui isi hati Anda lebih dalam ya, karena di sana Anda menulis bahwa ngapain minta maaf di depan umum gitu ya. Bisa dicoba. Nah, ini Anda posting ini dicuplik dari Kompas TV ya. Ya, cukup. Nah, kenapa Anda mengkritisi, lah ngapain juga lo minta maaf sambil nangis-nangis di depan umum? Harusnya minta maaf ya bandarnya dong. Dia kesenangan gitu, udah diwakili sama pelanggan setianya katanya kan gitu. Tapi kan repot bagaimana bandar ini ketangkap, kan jaringan yang begitu kuat, begitu sistematis gitu. Bagaimana membuat bandar ini ketangkap dan kemudian minta maaf? Impossible nggak sih itu? Jadi gini, sebenarnya gini poin saya. Sudah waktunya tidak meletakkan moral baik anak-anak kita di pundak public figure. Gitu. Jadi public figure, kalau dia pakai, yang lain pakai narkoba, loh kemana orang tua, kemana gereja, kemana sekolah? Kenapa beban yang cukup besar diletakkan di public figure? Iya. Gitu. Sedangkan public figure ya kita tahu bahwa ya itu menurut saya miss logika gitu. Dan waktu seseorang menggunakan narkoba, korbannya siapa? Siapa yang dirugikan? Kan dirinya sendiri. Sama keluarga siapa lah yang mati? Siapa yang dibunuh? Siapa yang kehilangan sesuatu? Gak ada. Makanya kategori pecandu aneh dipakein baju orange, dikawal kayak pakai senjata, lalu disuruh minta maaf. Itu hanya memframing supaya akhirnya masyarakat makin benci sama pecandu narkoba. Sedangkan kategori pecandu narkoba adalah sama kayak seorang pesakitan. Kalau kita telusuri lebih dalam, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Artinya dia punya problem dengan zat adiktif. Bahkan beberapa oknum kepolisian pun nggak mengerti masalah adiksi ini. Masalah adiksi adalah masalah yang cukup punya ruang dan tempat di ranah kesehatan menurut saya. Gitu. Jadi memenjarakan seorang pecandu itu kayak orang kena diabetes, terus diam-diam makan donat, terus ditodong senjata dimasukin penjara gitu. Harusnya dirawat gitu ya, direhab gitu. Harusnya dirawat dan si pecandu sudah jelas kok, dari barang bukti sudah jelas. Itu udah jelas, gak nyampe 1 gram. Dia mah pemakai. Buat apa dipublish? Ya untung dia artis lah. Paling setahun 2 tahun lagi dia tetap berkarya lagi, punya uang lagi dan gak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau yang lain, yang bukan artis, yang belum tentu bisa dapat kerja, bisa bangun hidup lagi gitu. Maksud saya ada sebuah tidak sama gitu loh di dalam pemahaman tentang sebuah krisis yang sedang terjadi. Dalam hal ini adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Itu sih yang saya kritisi. Iya. Jadi mestinya direhab dan kembali ya, ada relevansinya dengan ayah hadir itu ya. Kalau toh memang dia di situ kehilangan sosok seorang ayah ya, bagaimana tugas kita ini untuk menghadirkan itu gitu. Seperti itu atau bagaimana? Paling tidak kan ada gini, pecandu narkoba itu mengalami 3 masalah
sekaligus, namanya co-occurring di dalam istilah kesehatan. Dia punya masalah adiksi, dia punya masalah fisik. Kayak saya dulu, saya kena hepatitis C, gagal jantung, gagal ginjal, gagal paru. Lalu dia punya masalah psikis, mungkin dia kena bipolar, terus dia jadi insomnia atau masalah-masalah kejiwaan lainnya. Dan ini tidak bisa, instrumen 3 ini nggak bisa diselesaikan di terali besi. Makanya terjadi peredaran narkotika di penjara, orang bolak-balik make lagi. Beberapa orang kita lihat kayak nggak habis-habis ya, karena penanganannya yang tidak tepat sasaran sih menurut saya. Begitu. Iya. Tapi paling tidak seorang Yeri ini mencoba untuk berpartisipasi untuk melawan kejahatan sindikat yang begitu masif dan sistematis ini untuk supaya menyelamatkan generasi ini gitu ya Bang ya. Betul. Itu saya rasa menjadi tanggung jawab saya sebagai anak Tuhan untuk berkontribusi. Saya akan berjuang, dan sampai hari ini saya akan berjuang bukan untuk memerangi supaya orang nggak jualan. Pertempuran saya adalah monggo jualan, silakan. Tapi saya akan buat jualannya nggak akan laku. Dengan apa? Benar. Dengan apa? Ya, saya berikan sebuah edukasi. Banyak penelitian, salah satu yang dilakukan oleh Dr. Aisyah Dahlan adalah rasanya narkoba tanpa menggunakan itu ternyata sama. Dan ini confirm ke saya. Saya bukan omong kosong. Saya memang bukan akademisi yang punya gelar akademis, tapi saya praktisi yang 9 tahun hidup dengan narkoba. Dia bilang gini, rasanya narkoba itu ternyata sama atau mendekati sekali dengan seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dibelai, dirangkul sama ayahnya. Jadi kalau anak-anak itu sering dipeluk, dirangkul, didengarkan kata-kata verbal, dan ayahnya hadir, saya jamin gak akan pakai narkoba. Kenapa? Karena enakan pelukan ayah dibanding narkoba. Itu compare-nya. Rasanya itu apple to apple. Sama ya, nah makanya. Iya, itu benar. Karena saya kan ngerasain. Habis ini saya sembuh ketika ayah saya berfungsi. Jadi narkoba memang mimpi buruk buat keluarga. Tapi cinta kasih ayah dan keluarga itu mimpi buruk buat bandar-bandar narkoba. Silakan jualan, saya akan berjuang supaya jualanmu tidak laku. Tapi tidak menjual pelukan juga kali ya. Paling enggak, karena gini, ini statement ayah saya sebelum meninggal. Bagaimana caranya merebut seorang anak yang kena narkoba yang cukup parah? Papa saya bilang gini, berebut kasih sayang dengan bandar-bandar yang ada. Baik. Akhirnya dia memutuskan meninggalkan hal yang paling sakral dalam hidupnya selain Tuhan, yaitu sepak bola. Untuk menunjukkan saya lebih penting dari hobi, harga diri, mendali-mendali dia, dan penghormatan yang dia bisa terima, dan semua fasilitas yang dia bisa terima. Dia bilang bahwa kalau Yeri mati, Yeri harus tetap mati dalam kasih sayang ayah dia sebagai ayah saya. Gitu. Dia sedang berperang, dan peperangannya ternyata berakhir dalam anugerah Tuhan adalah ayah 10, bandar narkoba kosong. Gitu. 10-0. Baik Bang Yeri, thank you banget ya buat obrolannya yang asik ini. Luar biasa, saya terinspirasi. Tetap semangat terus berjuang buat generasi ini ya. Siap. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. God bless you. Bye. God bless you. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.